Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Salfarhania Bauti, Dea Salsabila, Anindya Mulya Prayudita, Tufaila Syaukiananda, Irani Salsabila. Kami akan mempresentasikan mengenai konten distribusi vaksin dan tingkat kekebalan kelompok, konten aktivitas donasi era normal baru, dan konten aktivitas pariwisata era normal baru. Yang pertama ada data statistik distribusi vaksin di Semarang. Kelompok 6 mengambil informasi ini dari jatengprof.go.id, yaitu sebanyak 100.430 vial vaksin atau sekitar 1 juta dosis vaksin COVID-19 telah tiba di gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Minggu 21 Februari 2021. Vaksin ini merupakan vaksin gelombang kedua yang diperuntukkan bagi pelayan publik dan lansia. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menyiapkan sejumlah skenario untuk vaksinasi gelombang kedua, yaitu selain percepatan vaksinasi untuk pelayan publik dan lansia, juga akan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Ganjar menargetkan bahwa vaksinasi gelombang kedua akan berjalan lebih cepat. Bisa kita lihat diagram di sini, penerima vaksinasi dosis 2 berdasarkan KTP, yaitu KTP Semarang telah mencapai 74,1%, sedangkan dari luar kota sebanyak 25,9%. Meski secara umum, perolehan donasi di sebagian besar lembaga turun karena dampak pandemi COVID-19, dan donasi melalui platform digital justru mengalami peningkatan secara signifikan. Donatur milenial jadi salah satu donatur potensial yang menyalurkan sumbangan melalui platform digital. Peningkatan donasi digital yang terjadi setiap tahun diakui oleh platform galang dana dan lembaga filantropi di Indonesia. Hal ini semakin mengkonfirmasi bahwa perubahan kegiatan manusia ke ranah digital sudah merambah ke kegiatan sosial, yaitu berdonasi. Maraknya ajakan berdonasi melalui narasi-narasi humanis di media sosial mendorong orang untuk berdonasi melalui aplikasi digital yang bersifat cashless, sehingga tidak salah jika menyebut media sosial sebagai alat yang ampuh untuk memasarkan informasi tentang donasi. Dampak pandemi terhadap pariwisata global. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata global bisa memangkas 50 juta pekerjaan industri pariwisata. Asia terkena dampak yang paling buruk ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk dan perekonomian Indonesia, terutama di sektor pariwisata. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia, jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44% selama pandemi ini jika dibandingkan tahun lalu. Dalam sebuah diskusi online, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hari Santosa Sungkari, memprediksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mentok di angka 4 juta orang saja. Bahkan Bali yang merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara masih harus menutup pintu untuk wisata asing hingga akhir tahun sebagai upaya menahan laju penyebaran virus COVID di tanah air ini. Bagaimanapun juga keadaan ekonomi, sosial, politik, bahkan keamanan suatu negara tidak akan menjadi alasan bagi para wisatawan untuk tidak melakukan kunjungan wisata, karena berwisata sudah menjadi kebutuhan utama bagi generasi milenial, sehingga diharapkan sektor pariwisata akan segera pulih.